Hai para Niku user dan kaum ibu kaum pemakan buah iblis Piku-Piku. Nah seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan bahas anime-anime dengan karakter utama yang bisa dibilang hebat. Padahal dia ini tidak memiliki kekuatan super. Bang, kekuatan super itu gimana bang maksudnya? Ya kayak Rimuru lah ya, dia itu bisa menyerap kekuatan. Naruto dia itu punya kekuatan Kyuubi. Intinya mereka ini adalah manusia biasa, hanya saja di atas manusia-manusia normal lah ya. Bisa dibilang kekuatan mereka ini ya nggak fantasi-fantasi banget lah ya. Nah mereka juga punya alasan sendiri kenapa bisa menjadi kuat. Padahal mereka ya terlahir sebagai manusia biasa. Nah apa saja sih anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Goblin Slayer. Satu kata buat anime ini. Gua jamin di awal episode lu bakalan tertarik banget lah sama anime ini. Karena ya itulah. Tapi ya jangan harap kelanjutannya bakalan ada fanservice-nya lagi. Ya begitulah ya. Sekaligus nih, lu nonton anime ini pasti pengen banget jadi goblin tuh kan. Karena jadi goblin di anime ini itu rasanya seperti menjadi Iron Man, Pak. Bercerita di sebuah kota perbatasan, terdapat seorang petualang dengan rank silver. Ya bisa dibilang rank silver itu ya rank yang lumayan tinggi lah ya buat para petualang. Tapi walaupun memiliki rank yang bisa dibilang tinggi, dia ini hanya tertarik dengan tugas-tugas untuk membasmi goblin saja. Nah dari situlah awalnya orang-orang ini kemudian memanggilnya sebagai Goblin Slayer. Dan petualangan membasmi para goblin bakalan dimulai guys. Goblinnya bukan seperti yang ada di COC ya, itu mah cupu semua. Di sini mengerikan semua guys, apalagi kalau cewek mangsanya. Waduh, siap-siap cewek lu itu bakalan kena NTR goblin. Berserk itu sendiri sebenarnya anime keren guys. Versi originalnya aja ratingnya lumayan besar. Tapi entah kenapa nih ya, remake-nya ini ratingnya kok kecil, seperti titik bocil. Ya karena visualnya yang pakai 3D banget mungkin, atau perubahan zaman lah ya. Ya lu tau lah ya, gara-gara anak wibu zaman sekarang itu sukanya isekai terus sama anime itu tuh yang MC-nya Kang Ngocok dibela-belain malah. Menceritakan perjalanan seorang kesatria berpedang yang bernama Guts. Nah dia ini selalu menghadiri perang-perang sebagai tukang joki tentara. Sampai-sampai dirinya bertemu dengan pemimpin Band of the Hawk yang bernama Griffith, yang tertarik untuk mengajak Guts bergabung ke kelompoknya. Ya lu tau lah ya, tukang joki pasti GG. Nah makanya direkrut guys. Band of the Hawk sendiri merupakan organisasi para tentara jokian yang memiliki reputasi tidak pernah terkalahkan dan cukup terkenal di daerah Midland. Nah tapi buat kalian para bocil-bocil psikopat nih ya yang nonton anime ini, hati-hati aja nih ya, tingkat psikopat kalian bakalan naik drastis banget gara-gara anime ini. No Games, No Life. Nah kalau ini emang mereka itu udah punya bakat kalau sekedar main game. Cuma kalau disuruh berantem sama Goku Saitama ya lu mikir. Coba gua balik, lu yang suruh berantem sama Saitama. Bapak kau makan odading pasti ya. Bercerita tentang sepasang kakak beradik bernama Sora dan Shiro. Wait, buat kalian yang udah nonton Aki Sora dan Yosuganu Sora, walaupun anime ini sama-sama kakak beradik, ya nggak sebejat kedua anime itulah yang pakai kata-kata Sora gitu guys. Mereka ini ya merupakan pasangan gamer jenius yang telah memainkan berbagai macam game yang tidak pernah terkalahkan. Mereka itu selalu saja menggunakan nickname yang bernama Kohaku dalam setiap game, atau nickname-nya itu kosong doang. Suatu hari setelah mengalahkan 1200 gamers hanya dengan 4 karakter yang dimainkan, Kohaku ini mendapatkan sebuah emal untuk bermain catur. Ternyata penantang tersebut itu adalah dewa dari dunia game guys. Nah karena tertarik duel dengan Kohaku, akhirnya sang dewa membawa mereka itu ke dunia isekai. Dunia dimana segala permasalahannya itu harus diselesaikan dengan cara permainan guys. Jadi buat kalian yang the noob gaming ya, kalian bakalan jadi tukang cuci kancutnya Pico doang di dunia tersebut. Nah kalau rata-rata karakter anime lain yang ke isekai itu bakalan berusaha keluar dari dunia asing tersebut, mereka ini malah justru menikmati dan ingin tinggal selamanya di dunia tersebut. Nah bahkan ingin menjadi sang penguasa guys. Wah gila pokoknya kakak beradik ini. Ya walaupun gua lebih memilih adiknya sih, cakep soalnya. Vinland Saga. Ada pepatah bilang, ikan hiu makan tomat. Artinya kalau bapak lu itu tukang cuci kancutnya Pico, lu juga besoknya bakalan jadi tukang cucinya kancut Pico. Nah pepatah itu digambarin banget di dalam anime ini guys. Anime Vinland Saga ini menceritakan dimana prajurit hebat yang bernama Thors yang mati karena dijebak oleh pasukan bajak laut yang dipimpin oleh Askeladd.
Nah, karena gue bilang bapaknya ini nggak beda jauh sama anaknya, anaknya nggak beda jauh sama bapaknya, ya bener banget, anaknya ini yang bernama Thorfinn mendedikasikan tujuan hidupnya untuk membunuh Askeladd. Dimana si Thorfinn ini mewarisi sebuah kehebatan bertarung dari ayahnya, yang dimana satu pasukan musuh aja bisa dia kalahkan. Bahkan ketua dari musuhnya aja bisa dia imbangi saat usianya remaja guys. Nah karena itu Askeladd melihat potensi kemampuan Thorfinn dan memanipulasi kemarahannya untuk menjadikan dia ini sebagai anak buah yang paling mematikan yang akan melakukan apapun apabila diberi sebuah imbalan kesempatan untuk berduel dengan Askeladd. Ya emang hanya sebuah dendam doang sih, tetapi dia itu bisa berubah menjadi seperti ini guys. Badasnya gila guys, ngeri. Dr. Stone. Yap, ini banyak banget dari kalian yang nunggu season 2-nya pasti. Anime ini ya sekelas dengan No Game No Life guys. Dimana overpowernya itu karena pakai otak bukan fisik. Ya kalau lu suruh duel sama Saitama, bapak kau Upin Ipin. Mana bisa gitu. Anime Dr. Stone ini sendiri berkisah pada masa apokaliptik yang pada awal mulanya ada sebuah kiamat di mana sebuah cahaya hijau menyinari seluruh permukaan bumi. Nah, cahaya itu mengubah semua populasi manusia dan juga beberapa hewan menjadi batu, guys. Nah, karena kepintaran sang karakter yang bernama Senku ini, dia ini masih sedikit sadar dan menghitung detik demi detik sampai 3700 tahun berlalu. Mana ada kan ya manusia menghitung detik demi detik sampai 3700 tahun. Kalau bukan manusia pinter, mana mungkin bisa, Bambang? Emang lu bisa 3700 tahun detik demi detik, meledak otak lu pasti. Ya emang awalnya kita bakalan dikasih sudut pandang ke karakter yang bernama Taiju yang berhasil bangkit kembali setelah menjadi batu selama bertahun-tahun. Nah setelah berhasil bangkit tersebut itulah dia bakalan bertemu dengan sahabat terbaiknya yang bernama Senku. Dan si Senku ini punya tujuan untuk merubah peradaban manusia kembali tuh guys. Dororo. Anime Dororo sendiri berkisah mengenai seorang anak bernama Hyakimaru yang dikorbankan oleh ayahnya demi sebuah kekuasaan. Nah, ayah Hyakimaru ini meminta pertolongan pada 48 iblis untuk memberinya kekuatan demi menguasai seluruh wilayah di Jepang, guys. Simpelnya, ini bapak itu brengsek banget lah ya, menumbalkan anaknya demi menguasai wilayah. Nah, karena meminta bantuan dari 48 iblis, Hyakimaru pun terlahir tanpa 48 anggota tubuhnya. Ya mohon maaf aja nih ya, Hyakimaru itu bisa dibilang cacat guys. Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata dan juga organ tubuh lainnya. Nah karena itu, dia itu dibuang ke sungai dan ditemukan oleh Jukai, seorang dokter yang mampu membuat anggota tubuh buatan guys. Namun karena Hyakimaru ini masih memiliki ikatan dengan para iblis, akan ada aja tuh iblis-iblis yang menginginkan nyawanya guys. Nah dari situ petualangan yang penuh dengan darah pun dimulai guys. Ya tapi gue inget ada satu adegan yang bakalan ngena banget lah dia lu. Itu tuh sinnya si Mio itu yang ya begitulah ya, kental-kentul pokoknya. Gue jadi tertarik anime ini aja gara-gara hal itu tuh. Beelzebub. Sehebat-hebatnya orang atau preman, kalau disuruh ngurus bayi pasti ya kewalahan gitu. Apalagi bayi itu bayi Dajjal. Walaupun bayi Dajjal ini hebatnya minta ampun, tapi apa lu lupa tuh si Oga Tatsumi ini kan seorang preman. Walaupun emang nggak punya sama sekali tuh kekuatan super. Bayangkan saja kalau kalian menemukan seorang bayi yang ternyata bayi tersebut itu adalah anak iblis. Emang iblis itu nggak ngotak ya, bayi aja dibuang gitu. Inginnya yang kentang-kentu doang. Kalian itu mau tidak masih SMA disuruh ngurus bayi. Mana bayi itu bayi iblis lagi. Nah Oga Tatsumi itu sendiri adalah orang yang ditakuti karena dia ini preman. Nah preman sih preman malah suruh ngurus bayi. Mana harus banget tuh ya bayi ini harus dibawa kemana-mana. Sampai-sampai banyak orang yang mengira bahwa ini adalah anaknya. Kalau gua bayangin ya seperti inilah ya. Gua sekolah terus bawa bayi. Terus cewek yang gua taksir di sekolah itu gak mau deketin gua gara-gara ya bayi itu. Rasanya itu ya anjing banget lah. Psikopat. Nah kalau ini udah dilihat lah ya, dari tampangnya aja udah mengerikan. Mirip bapak kau kalau jadi wibu lah ya. Yap, karakter yang paling spesial menurut gue itu adalah si Kougami guys.
seorang mantan inspektur karena sebuah kasus yang menyebabkan kematian rekannya beberapa tahun yang lalu. Nah, dia ini dicabut jabatannya karena sebuah kasus yang menyebabkan kematian rekannya beberapa tahun yang lalu. Nah, di dunia anime ini itu ada yang namanya angka crime coefficient. Artinya sebuah angka yang akan menunjukkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Kalau angka itu melebihi batas wajar, orang itu bakalan bahaya, guys. Nah, karena itulah si Kougami ini dianggap sebagai seseorang yang berpotensi melakukan tindakan kriminal dan akhirnya secara paksa dijadikan anjing pemburu, guys. Nah, dimana tugas dari anjing pemburu ini adalah melakukan eksekusi bagi para kriminal. Karena dia ini memiliki insting sebagai seseorang detektif yang sangat tajam, dia ini memiliki tujuan untuk menghentikan si Makishima Shogo. Karena si Makishima ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus kematian partnernya dulu, guys. Dan emang hanya si Kougami doang yang sanggup membunuh Makishima untuk mencegah melakukan kejahatan lagi. Sakamoto Desuga. Nah, dari tadi kita bahas anime-anime serius mulu. Ini ada anime Changchingchong yang bisa jadi sela-sela komedi lah untuk kita. Ya, ikan hiu makan tai, goblok emang. Bercerita mengenai seorang siswa keren dan populer yang bernama Sakamoto. Ya, nggak beda jauh lah ya sama gua gitu waktu sekolah. Di sekolah itu dia ini dikenal sebagai seseorang yang jenius dan disukai oleh banyak anak perempuan. Namun ya sebaliknya, dia ini malah dibenci banyak anak laki-laki. Meskipun banyak masalah yang menimpanya gara-gara anak laki-laki, namun Sakamoto selalu saja tuh ya bisa menyelesaikan segala masalahnya dengan sempurna dan membuatnya terlihat semakin keren malah. Sebenarnya masalahnya itu ya simpel sih, kayak dikerjain gitu. Hanya saja dia ini bisa ngelak dengan cara keren. Lah coba kalau kita yang dikerjain kayak orang pasrah gitulah ya. Ya rasanya mirip menjadi Iron Man lah. Grisaya Series. Sebenarnya karakter anime ini badasnya badas karena sebuah masa lalu yang suram, guys. Dan tragis banget. Tapi ya nantinya bakalan diceritakan di movie-nya. Bercerita di mana karakter utama yang bersekolah di Akademi Mihama. Akademi Mihama ini adalah sekolah khusus yang hanya terdiri dari 5 murid perempuan dan seorang kepala sekolah yang juga perempuan, guys. Nah, si Oda Ding Yuji ini cowok sendiri nih yang baru saja pindah ke sekolah ini dan berharap bisa menikmati kehidupan sekolahnya sebagai murid biasa. Ya rasanya anjing banget lah cowok ini. Ceweknya cakep-cakep cok masalahnya. Dia malah punya niat kayak menjadi seorang siswa biasa. Ya pokoknya berak lah. Tapi jangan nafsu dulu, guys. Si Yuji ini bakalan terlibat dengan masalah para murid cewek di sana. Ya namanya juga cewek gitu, masalah hidupnya itu pusing. Masing-masing murid di sana itu memiliki masa lalu yang kelam. Ya ada yang dulunya itu penjual odading lah, ada yang dulunya itu bapak kau lah, ada yang dulunya itu Piko lah, dan lain-lain. Dan perlahan si Yuji ini menemukan kebenaran di balik kepribadian dari masing-masing murid. Ya lu paham lah ya, kalau lu nggak paham ya ikan hiu makan tomat, goblok lu. Nah itulah anime-anime dengan karakter utama yang badass dan juga overpower tanpa sebuah kekuatan super yang aneh-aneh, guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user yang undur diri. Sampai jumpa di next episode.